Welcome to podcast Boy. Waktunya overthinking, yuk. Oke, selamat datang di episode perdana podcast Boy. Di sini aku Satria. Kali ini masih grogi aja gitu bikin episode perdana karena emang belum terlalu biasa ya untuk ngobrol di depan kamera kayak gini. Jadi harap maklum kalau masih terbata-bata atau mungkin masih bingung gitu mikir kata-kata yang bagus itu apa. Dan ini syuting live di Konoha. Di belakang ini ada di negara Konoha. Oke, selamat datang di episode perdana dari podcast Boy. Waktunya overthinking yuk. Kenapa harus overthinking? Nah, ini nih, sebelum kita ke pembahasan utamanya, aku coba jelasin kenapa aku memilih topik overthinking untuk jadikan podcastku. Yaitu, sebenarnya overthinking itu sering dipandang sebelah mata akhir-akhir ini. Jadi kayak overthinking itu negatif, overthinking itu ya kalau memang yang menggunakan itu memang untuk memikirkan hal-hal yang gak penting gitu. Sebenarnya ini juga bukan maksud nanti topiknya ini penting, cuma setidaknya tuh overthinking yang baik adalah overthinking yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan insight baru gitu. Bukan untuk memikirkan masalah yang berlarut-larut terus jadi makin parah gitu, malah menimbulkan masalah baru gitu-gitu. Nah, contoh nih, kalau overthinking itu negatif, kenapa penemuan-penemuan zaman dulu itu berasal dari orang yang overthinking sebenarnya, ya nggak? Misal nih, Isaac Newton duduk di bawah pohon, kan konon kabarnya dia duduk di bawah pohon terus kejatuhan apel. Wah, kenapa apel ini bisa jatuh gitu kan? Dia mikir, nah overthinking kan, dia mikir mata-mata ini kenapa jatuh. Akhirnya dia menemukan gravitasi, rumus untuk gravitasi yang sampai sekarang kita pakai. Misal juga lampu dari Thomas Alva Edison itu kan, jadi kalau dia nggak overthinking, dia nggak bakal terus-terusan nyoba untuk bikin lampu pijar. Dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di luar sana yang pedalu-pedalu kita itu yang dia bahkan mikir gitu penemuan-penemuan apa yang bisa mengubah dunia gitu. Masuk kita sekarang ini, kita kalau nggak overthinking mungkin skripsi itu nggak ada gunanya gitu, karena skripsi kan mempertanyakan sesuatu yang bikin overthinking dan kita jadi kepengen menggali lebih dalam, meneliti lebih dalam, lebih lanjut untuk membuktikan teori yang kita ajukan gitu. Jadi overthinking itu sebenarnya netral, tinggal gimana cara manfaatinnya. Nah, di sini aku terinspirasi dari obrolan-obrolan tongkrongan gitu yang biasanya tuh, ini sebenarnya kalau cowok sih, kalau yang cewek aku kurang tahu ya kalau obrolannya seperti apa, tapi kalau cowok biasanya tuh ngobrolnya makin malam makin random gitu, bisa sampai konspirasi dunia gitu. Kita coba memfokuskan pada yang berbentuk overthinking aja. Nah, salah satunya yang bikin aku penasaran adalah tentang reinkarnasi. Nah, kita masuk ke materinya nih. Jadi apa itu reinkarnasi ya, kita harusnya udah tahu lah ya, kalau nggak tahu googling aja coba. Intinya kan reinkarnasi itu kan hidup kembali ya, kita meninggal gitu, terus kita terlahir kembali menjadi orang yang berbeda, bisa mungkin orang yang sama. Bahkan beberapa kasus pernah ada yang viral, ada nama terkenal sih sebenarnya, Dr. Ian Stevenson kalau nggak salah. Nanti kalian juga bisa search ya, Ian Stevenson. Itu beliau terkenal karena penelitiannya, beliau psikiater ya, terkenal karena penelitiannya yang mencari tahu tentang fenomena reinkarnasi. Jadi beliau nyari orang-orang yang punya ingatan masa lampau, yang mungkin punya bekas luka yang sama di masa lampau pas meninggal gitu. Mungkin kalian juga bisa cari infonya sendiri ya, kasus itu udah viral banyak. Yang paling baru sih aku sempat nontonnya di kontennya Aurel Val. Nah, itu dia sempat bahas reinkarnasi di situ dan lumayan lengkap juga di situ datanya. Nah, intinya adalah yang mau aku bahas, apakah reinkarnasi itu beneran nyata? Nah, kita kesampingkan dulu entah agama atau hal-hal yang religius lainnya. Ini murni hanya overthinking seorang manusia biasa aja gitu. Oke, nah di sini aku pribadi disclaimer juga ya, ini sebenarnya pemikiranku pribadi sejak dulu tentang reinkarnasi, tapi kalau misal ada pemikiran sama aku, coba tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian tahu juga ada content creator lain yang pemikirannya mirip sama pemikiranku, bisa juga coba share, nanti aku coba
cek kontennya seberapa apakah pemikiran ini tuh gak cuma aku doang gitu. Dan bahkan aku bakal seneng gitu kalau bisa pemikiran itu gak cuma aku doang. Jadi aku belum pernah dengar statement yang nanti akan aku sampaikan ini dari orang lain. Jadi ya mari kita masuk ke materi. Oke, sebelum masuk ke reinkarnasi, aku mau bahas dulu tentang hukum kekekalan energi. Nah, buat yang belum tahu, harusnya sih sebenarnya udah tahu ya. Aku tahu ini juga dari SD atau SMP, lupa. Pokoknya pas di sekolah aku pernah tahu bahwa ada hukum kekekalan energi, yaitu energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Oke ya, sampai di sini clear hukum kekekalan energi. Aku ulangi ya, energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, dia hanya bisa berubah bentuk. Misal listrik itu kan energi tuh, dia nggak bisa diciptakan. Maksudnya diciptakan itu bukan pembangkit listrik itu menciptakan listrik, enggak ya. Maksudnya tidak bisa diciptakan dari nol gitu. Pembangkit listrik pun kan juga ada generator yang mengkonversi batu bara jadi atau bahan bakar lain gitu jadi listrik kan. Jadi cuma bisa berubah bentuk doang. Misal ya listrik jadi angin, lalu angin di kitiran itu juga bisa jadi listrik lagi. Lalu air kalau dikasih dikincir gitu juga bisa menggerakkan jadi listrik gitu-gitu. Jadi cuma bisa berubah bentuk aja, nggak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, oke, kita masuk ke reinkarnasi. Nah, dengan konsep yang sama, bisa nggak kita coba membayangkan kalau jiwa kita itu sebuah energi gitu. Energi yang kalau yang bisa menciptakan cuma Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi energinya itu dapat diciptakan dan dimusnahkan oleh manusia. Maksudnya dimusnahkan juga bukan mati, itu bukan memusnahkan ya. Mungkin jasadnya yang musnah, tapi jiwanya enggak. Nah, apakah jiwa manusia itu kalau misal itu adalah sebuah energi, berarti dia cuma bisa berubah bentuk dong. Nah, oke, sampai di sini nangkep ya maksudnya ya. Kita lanjut. Kalau misal cuma bisa berubah bentuk, apakah ada kemungkinan kita juga bisa bereinkarnasi baik ke bentuk manusia lagi maupun bentuk lain selain manusia, misal ya tumbuhan atau hewan gitu. Oke, kita cerita secara garis besar dulu ya. Dulu manusia itu sedikit dan alam itu banyak ya, maksudnya tumbuhan dan hewan itu melimpah gitu banyak. Tapi makin kesini hewan pada punah, lalu tumbuhan juga ditebangi sampai mati kan, berarti penggundulan hutan dan sebagainya. Di sisi lain, manusia bertambah. Jadi, apakah ada kemungkinan bahwa reinkarnasi itu juga berlaku untuk semua bentuk jiwa? Jadi yang dulunya tumbuhan, tiba-tiba reinkarnasi jadi manusia, baik itu juga hewan, reinkarnasi jadi manusia, bisa juga ya, dengan konsep ini tadi ya, yang perubahan energi tadi. Lalu juga manusia nanti juga bisa jadi Tuhan. Meski ya mungkin nggak masif kalau ya tumbuhan jadi manusia tadi ya, karena yang berubah drastis itu jumlah manusia di dunia. Tapi yang itu juga sinkron dengan penurunan jumlah tumbuhan dan hewan yang ada di muka bumi gitu. Jadi kita manusia semakin banyak, tapi tumbuhan dan hewan-hewan itu semakin sedikit karena ya ulah kita juga gitu. Jadi ini adalah prinsip keseimbangan sebenarnya. Jadi kalau kita emang bermain-main dengan keseimbangan alam, lama-kelamaan kita juga yang akan merasakan akibatnya gitu. Bisa jadi punah mungkin, atau pernah nggak sih kalian juga lihat entah film atau game gitu yang ada sebuah kota mati gitu, kota yang udah ditinggalkan penduduknya dan sebagainya, entah karena virus atau apa gitu kan, meninggal tuh. Dari situ muncul tumbuhan-tumbuhan baru kan. Oke, itu bisa menjadi penyerbukan. Iya, maksudnya sih kenapa bisa tumbuh gitu. Berarti kan ada peluang untuk penggantian energi itu tadi. Jadi bisa untuk menyeimbangkan alam lagi. Alam itu bisa menyembuhkan diri sendiri kan ibaratnya gitu. Jadi pernahkah kalian terpikirkan gitu, apakah dulunya kalian itu mungkin bukan manusia, mungkin dulunya kalian tumbuhan, punya sifat-sifat yang sangat-sangat tumbuhan gitu, atau mungkin nama-nama kalian juga diambil dari nama tumbuhan atau nama hewan. Kita juga lihat di feeds sosial media apapun gitu, kadang kita ngelihat ada beberapa hewan yang berperilaku bisa kayak manusia gitu, tumbuhan juga mempunyai bentuk-bentuk yang mirip manusia gitu, dan sebaliknya juga memang banyak manusia yang kelakuannya mirip hewan ya. Nggak terlalu bermoral, padahal ya hewan juga punya berperi kehewanan gitu, masa manusia nggak punya rasa kemanusiaan ya. Jadi pada intinya kalau kita ibaratkan siklus reinkarnasi itu sebenarnya kan proses untuk, kalau di beberapa keyakinan sih yang setahu itu kayak proses untuk memang ada hutang yang belum dibayar gitu, jadi dia terlahir kembali untuk membayar hutang itu pasti di dunia. Cuma kalau di pemikiranku tadi berarti kan jiwa manusia itu nggak bisa pindah. Jadi kematian itu tuh hanya mati jasadnya gitu loh. Jadi jiwa kita tuh memang masih di bumi semua. Jadi aku mikirnya tuh di bumi ini
jumlah jiwa seluruh makhluk hidup itu pasti selalu sama. Itu ada kemungkinan dengan prinsip ini ya. Jadi semua jiwa itu jumlahnya sama, cuma bentuknya ada yang manusia, ada yang hewan, dan ada yang tumbuhan. Kita cuma kenal 3 makhluk hidup itu ya, termasuk bakteri, kuman gitu juga. Ya termasuk makhluk hidup lah, bakteri-bakteri gitu. Jadi ya itu pemikiranku tentang reinkarnasi. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia yang punya jiwa ya pasti ya, yang nantinya juga akan ada masanya kita juga meninggal. Pastikan hidup yang kita sedang jalani sekarang, ya kalau kalian dengar ini pasti kalian bentuknya manusia ya, nggak mungkin bentuknya hewan dengerin podcast ini ya. Itu lebih ke introspeksi diri aja. Apakah kalian diciptakan sebagai wujud kalian sekarang ini, yaitu manusia itu, untuk apa gitu? Apakah memang ada tujuan tertentu gitu, yang misi untuk dari kehidupan kalian mungkin sebelumnya yang mungkin belum kalian selesaikan, atau ya mungkin kalau kalian belum menemukan panggilan jiwa atau panggilan hidup kalian, ya bisa coba mulai mencari apa maksud kalian dilahirkan di dunia ini. Mungkin ya keluarga tempat kalian lahir juga tidak seperti yang kalian bayangkan, tapi ya kalian memang harus terima apa adanya ya. Mungkin di kehidupan berikutnya kalau ada itu ya kalian bisa ngelakuin lebih baik. Tapi kan kehidupan selanjutnya kalau dengan teori yang tadi belum tentu kalian jadi manusia lagi dong. Kalau kalian nextnya jadi tumbuhan atau jadi hewan random apa gitu kan susah juga gitu mau ngapa-ngapain ya. Tergantung kalian jadi hewan apa. Kalau jadi hewan kucing gitu reinkarnasinya, terus kalian dipelihara oleh orang yang memang tajir gitu kan, ya aman-aman aja kayaknya ya. Terus jadi anjing loyal. Kalau ya anjing itu juga termasuk sebenarnya ada sifat manusia yang loyal kan. Jadi loyal pun itu bukan milik anjing gitu. Maksudnya manusia pun sebagai makhluk yang berakal, yang dianugerahi oleh akal, harusnya bisa lebih loyal dong daripada hewan gitu. Oke. Mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Ini juga lagi episode perdana, jadi masih meraba-raba, tapi intinya aku pengen banget sharing pemikiranku macam-macam gini, dan aku nggak pengen overthinking sendirian aja gitu. Makanya aku coba bikin konten ini untuk bisa meluapkan apapun yang aku pikirkan. Terserah kalian mungkin juga memikir hal yang sama, atau mungkin belum kepikiran sama sekali dan penasaran dengan konten ini sampai akhirnya nonton ini gitu. Dan semoga kita juga bisa terkoneksi lagi ke depannya untuk topik-topik yang lebih seru lagi, hal-hal yang bisa bikin overthinking, mungkin hal-hal sehari-hari yang belum terlalu terpikir gitu, tapi bisa ngulik-ngulik gitu untuk kita bahas bersama gitu. Mungkin kalau ada yang punya pertanyaan yang bisa bikin overthinking juga boleh ya, kalau mau disertakan di komentar. Oke, akhir kata, keep overthinking.